Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisartika Farhani, merupakan mahasiswa Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan proyek ujian akhir semester itu tentang jaringan. Jadi di sini saya akan mencontohkan itu jaringan sekolah. Jadi di sini saya sudah ada elemen-elemennya. Jadi di sini ada 18 buah PC, kemudian ada 9 switch dan 3 router. Kemudian kita juga pakai modem, cloud, dan server DNS. Nah, kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi di sini saya skemanya itu bagian ini ceritanya kita lab. Kemudian di sini itu untuk ruang kelasnya. Kemudian yang ini itu untuk ruang guru atau kantornya gitu. Kita hubungkan PC-nya ke masing-masing switch. Kita hubungkan dengan kabel strike. Kabel strike itu yang ini. Gabungkan PC 1. Kita pakai fast Ethernet 0. Kemudian PC 2, fast Ethernet 0, fast Ethernet 1/1. Begitu juga yang lainnya, kita pakai yang fast Ethernet. Nah, oke. Ini dari masing-masing PC ke switch udah terhubung semua. Kemudian kita hubungkan dari switch ke router. Dari switch ke router kita pakai sama kabel strike juga. Pakai fast Ethernet juga. Nah, di sini kan untuk fast Ethernetnya udah nggak ada. Kita tambahkan aja di router yang pertama itu kita tambahkan untuk jacknya. Jadi caranya kita pencet, kemudian kita matikan dulu mesinnya. Setelah itu kita pilih yang PT router NM1CFE. Kemudian kita tambahkan 1, 2. Setelah itu kita nyalakan lagi mesinnya. Kita hubungkan. Oke. Terus kita lanjut untuk ke router 2. Ke router 2 dia akan kayak tadi juga, sama kayak router 1. Dia untuk fast Ethernetnya udah habis, jadi kita tambahin dulu. Sama, pakai yang NM1CF. Jangan lupa dimatiin. Kita masukkan ke portnya. Nyalakan lagi dan hubungkan. Untuk router 3 juga sama. Nah, oke. Ini dari switch ke router juga udah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 1 ke router 2. Begitu juga dari router 2 ke router 3 gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel crossover. Crossover itu yang ini, garis putus-putus. Jadi kita tambahin pakai yang fast Ethernet. Nah, di sini kan juga habis ya. Kita tambahin lagi kayak tadi. Sama. Kita matiin, kita tambahin ke portnya.
Oke. Nah, setelah itu dari router 3 kita hubungin ke modem. Ke modem itu kita pakai kabel strike lagi. Yang ini. Ini pas internetnya habis, kita tambahin dulu. Oke. Untuk selanjutnya kita hubungkan router 3 ke modem. Kita menggunakan kabel strike. Pas internet. Kemudian dari modem ke cloud, kita menghubungkan dengan kabel PON. Kabel PON itu ini. Nah, ini kita bisa ambil yang modem 4 atau modem 5, bebas. Di sini saya coba ambil yang modem 4 aja. Oke, udah. Nah, setelah itu dari cloud ke server kita menggunakan kabel strike lagi. Oke. Ini udah dihubungkan semua. Kemudian kita masuk ke konfigurasi. Jadi di konfigurasi kita ke router 1 dulu. Di router 1 kita masuk ke CLI. Kemudian di sini kita ketikkan no. Bentar. Setelah itu kita Ctrl C. Di enter terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketik enable. Dari sini kita langsung atur aja jadi config terminal. Enter lagi. Oh, salah ketik config terminal. Oke. Nah, kemudian kita masukkan interface FA. Nah, kita cek dulu FA-nya. Di sini FA 0/0, kemudian FA 1/0, dan FA 6/0. Jadi kita akan konfigurasi dari pas internet yang arah ke router ini. Jadi tadi kita ketikkan interface FA 0/0, kemudian kita enter, kita masukkan IP DHCP full, kemudian kita kasih nama. Di sini saya akan ngasih nama, ini namanya lab 1. Jadi IP DHCP full lab 1, enter. Nah, kemudian kita masukkan networknya dengan mengetikkan network. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini saya pakai IP 192.168.55.0. Nah, di sini saya pakai tipe kelas C. Jadi dia 168.55. berapa gitu. Kemudian di sini saya masukkan subnetnya. Subnet max-nya itu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan default untuk routernya. Default router. Kita masukkan itu 192.168.55.1. Ini untuk gateway-nya. Setelah itu kita enter. Kemudian kita masukkan DNS untuk menuju ke servernya. DNS server. Kita masukkan 8.8.8.8. Kita enter lagi. Nah, setelah itu kita exit lagi. Kemudian kita Ctrl C. Nah, setelah Ctrl C,
kita ketikkan right, enter. Nah, di sini ada tulisan building configuration, oke. Artinya itu udah terkonfigurasi, jadi itu udah aman. Selanjutnya, kita masukkan alamat IP yang udah kita masukkan tadi ke config di sini. Nah, di config kemudian kita ke pas internet 0/0-nya, pas internet 0, kita masukkan alamat IP-nya, yaitu yang subnet gateway-nya, berarti 192.168.55.1, kemudian subnet max-nya jangan lupa kita on kan. Oke, kalau udah, kita selanjutnya itu ulangi langkah yang tadi untuk di CLA-nya buat konfigurasi yang pas internet 1/0 ini. Jadi kita Ctrl C, kemudian kita enter, kemudian kita ulangi seperti tadi, interface FA 1/0. Kita sebelum itu kita ke config terminal. Nah, config terminal, enter. Setelah itu interface FA 1/0, enter. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya, itu network-nya kita masukkan. Network itu kita pakai 192.168.56.0. Kenapa saya pakai 56 tadi? Karena di sini kan kita pakai 55, jadi biar berurutan aja, biar lebih gampang. Kemudian subnet max-nya sama 255.255.255.0. Kita enter. Ada yang salah. Di sini 55. Oke, 255. Coba kita ulang. Network. Kemudian kita ketik 192.56. Kalau 192.168.56.0, kemudian 255.255.255.0. Kita enter. Oh, ada yang salah lagi. Internet. Sebentar. Oh iya, kita belum masukin yang DHCP-nya. Jadi ini kita pakai IP DHCP, kemudian kita kasih nama lab 2. IP DHCP full lab 2, oke. Setelah itu kita masukkan networknya. Network 192.168.56.0, subnet max-nya 055.255.255.0. Kita enter. Nah, oke, berhasil. Kemudian kita masukkan untuk routernya, default router. Default routernya kita masukkan 192.168.56.1. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan DNS-nya. DNS server itu 888. Setelah itu kita exit kan lagi. Exit lagi. Ctrl C, kemudian write. Oke, ini juga udah berhasil building configuration. Kemudian kita masuk ke config, ke fast internet satunya, kita masukkan yang tadi gateway-nya 192.168.56.1,
subnet max-nya sama kita on-kan juga. Setelah itu kita kembali lagi untuk melanjutkan ke switch selanjutnya. Nah, oke. Di sini saya tadi udah masukin semua IP-nya. Kemudian kita di sini PC1, kita masuk ke desktop, IP-nya kita ganti ke DHCP. Nah, di sini request IP address, ini jadi langsung kita X. Begitu juga untuk PC2, desktop IP, kita pilih DHCP. Saya milih DHCP karena biar lebih gampang aja, jadi kita nggak perlu masukin IP-nya satu-satu gitu. Tadi untuk pengaturannya atau konfigurasinya juga saya sudah masukkan yang IP DHCP-nya gitu. Ini kita pilih DHCP semua sampai PC ke-18. Nah, oke. Ini dia udah terhubung semua. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 1 ke router 2, router 3. Nah, jadi di sini dia ada FA7. Di sini juga sama FA7. Kita ke sini. Kemudian kita masukkan IP address-nya itu 192.168 titik. Kita lanjutkan aja IP-nya 64.1, kemudian subnet max-nya ini oke, jangan lupa di on kan. Nah, sudah. Kemudian yang sini juga kita ke config host internet 7-nya, kita masukkan 192.168.64.2 gitu. Jadi kita bedain untuk apa? Untuk angka di belakangnya aja gitu. Tapi ini tetap 64 titik berapa gitu. Jangan lupa subnet max-nya, kemudian kita on-kan juga. Oke, nah ini udah terhubung. Nah yang ini kita masuk, kita cek dulu ini berapa. Pas internet 7, yang ini 8. Jadi kita masukkan pas internet 8. Kita masukkan IP-nya itu 192.168.65. Jadi kita lanjutin titik 1. Kemudian subnet max-nya dan kita on kan. Oke. Yang di sini dia tadi pas internet 7. Di sini kita masukkan 192.168.65.2. 65.2 ya bener ya, 65.2. yang di sini subnet max-nya oke. On kan. Nah, di sini udah terhubung. Tapi jika kita misalkan mengirim simple PDU dari PC sini ke PC sini, itu dia akan gagal. Karena apa? Karena di router ini kita belum masukkan untuk alamat RIP-nya atau alamat RIP-nya. Nah, untuk itu kita akan masukkan di sini router 1. Kita masuk ke RIP. Kemudian kita tambahkan itu alamat IP dari alamat IP dia sendiri, ini, dan ini. Gitu. Sebelumnya untuk mengecek alamat IP ini, kita bisa dari sini, kita pencet PC1, kemudian ke IP-nya. Nah, di sini ada default gateway-nya, berarti 55. Kita masukkan nanti 55.0, kemudian PC3. Ini 56. Kemudian di sini 57. Nah, itu dia bergilir semua. Kita coba di sini. Nah, ini 58 gitu ya. Jadi 55, 56, 57, 58 dan seterusnya. Kita di sini masukkan RIP, kita tambahkan. Yang pertama alamat IP dia sendiri yaitu 192.168.
192.64.0. Kita tulisnya 0 aja, jangan 1 atau 2. Kemudian kita add. Nah, oke, udah masuk. Kemudian tadi alamat IP dari switch-nya yaitu 192.168.55.0. Kita add lagi. Kemudian 192.168.56.0 kita add. Kemudian 192.168.57.0 kita add lagi. Nah, di sini udah masuk untuk alamat IP dari sini semua. Selanjutnya kita akan masuk ke router 2 sama. Jadi kita ke read, kemudian kita mengisikan, kemudian di add. Begitu juga untuk router 3. Oke. Tadi saya sudah masukkan untuk yang router 2 dan 3-nya untuk masukkan IP RIP-nya. Nah, sekarang di router 3 ini kan masih belum terhubung. Kita masukkan IP-nya. Sebentar. Nah, kita di sini lihat dulu. Nah, di sini dia pas internet 8/0 ya. Berarti kita masukkan di pas internet 8/0 ya. Nah, ini 192.168.66.1. Kita lanjutin yang tadi aja, kan di sini tadi 65. Kita pakai 61. Kemudian kita on kan. Oke. Nah, kemudian di server kita juga di fase internet 0-nya kita cek dulu. Nah, ini fase internet 0. Kita masukkan. Nah, di fase internet 0 kita masukkan IP-nya. Ini 192.168.66. Kemudian .2. Jangan lupa subnetnya juga. Kemudian default gateway-nya kita masukkan yang tadi diisi di router 3 gitu. Jadi di sini 192.168 .66.1. Nah, DNS 192.168.66.1. Nah, DNS servernya kita pakai 8.8.8.8. Oke, kita X. Nah, ini udah terhubung. Setelah itu di router 3 kita cek lagi untuk IP RIP-nya. Berarti kita tambah lagi untuk yang 66 ya. Di sini belum ada. Jadi 192.168.66.0 biar dia bisa terhubung ke server nanti. Kita add. Kemudian udah di modem kita nggak melakukan konfigurasi apapun. Kemudian di code kita masuk ke config, kemudian di SL. Nah, ini kita perhatikan dulu. Di sini mode 4 dan internet 6. Jadi kita cek apakah udah sesuai. Nah, di sini udah mode 4 benar. Dan ini internet 6. Kalau udah benar, kita tinggal tambahkan add. Nah, udah masuk. Kalau udah masuk, berarti ini udah beres semua. Kita cek ulang. Ini tadi sudah DHCP semua, oke. DHCP semua, oke. Kemudian yang IP RIP server 2 158.58.59.60.64 punya dia sendiri. Ya, oke. Yang ini IP RIP-nya 55565764 yang dia sendiri, oke. Tapi ini juga udah tadi oke ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan aja.
di sini ada simple PDU, kita nggak usah masuk ke mode simulasinya, kita masuk ke real time-nya aja biar lebih cepat. Jadi kita dari PC 1 kita coba ke PC 2. Di sini udah sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4, sukses juga. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini masih failed. Kita coba ulang dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini udah sukses. Jadi tadi gagal itu karena dia belum mengenali alamat ARP-nya, gitu ya. Kita delete dulu. Selanjutnya kita melakukan percobaan dari PC 7 ke PC 15. Failed. Kita ulang lagi PC 7 ke 15. Di sini masih failed. Coba kita ulang lagi PC 7 ke 15. Failed. Kita cek dulu di sini. Oke. 58 benar. Rate-nya 58. Oke, benar. Di sini rate-nya 61, 62, 63, 65, 66. Oke, benar. Coba kita coba lagi dari 18 ke 14. Di sini masih gagal. 18 ke 14. Oke, sukses. Kita delete. Dan dari 17 ke 13. Terus kita ulang lagi 17 ke 13. Oke, sukses. Kemudian kita akan coba ke server. Jadi dari server ke router. Oke, udah berhasil. Kayaknya di sini ada yang bermasalah sama router 3-nya. Dia 63, 65, 66. 61, 62 benar. 63 benar. 65, 66. Oke, mungkin itu aja dulu simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.